Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Rizky Ramadan, mahasiswa asal Amik Tridharma Palu, jurusan D3 Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Artificial Intelligence atau yang bisa disebut kecerdasan buatan. Materi kali ini berasal dari Konsep Teknologi Informasi dan dari dosen pembimbing Acolele Eskom MM. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi mari kita mulai. Artificial Intelligence adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Salah satu yang dipelajari dalam kecerdasan buatan adalah teori sistem pakar dalam kutipan Kusuma Dewi tahun 2003. Jadi pembahasan kali ini adalah yang pertama adalah dasar artificial intelligence, yang kedua adalah perbandingan kecerdasan manusia dan kecerdasan artificial intelligence, yang ketiga bidang AI, dan yang keempat adalah topik lain-lain. Jadi yang pertama adalah dasar artificial intelligence adalah berbagai macam definisi tentang kecerdasan buatan. Pada dasarnya AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer itu dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Misalnya melakukan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan atau melakukan translasi dari suatu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain. Para ahli mendefinisikan bahwa AI adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Ada yang mengatakan membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukan dengan baik. Ada yang mengatakan juga cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perlakuan cerdas. Salah satu kutipan dari Hang dan Kane pada tahun 1996, AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, permodelan, penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Perbandingan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan adalah: yang pertama, AI lebih bersifat permanen. Yang kedua adalah AI menawarkan kemudahan untuk digunakan dan disebarkan. Yang ketiga adalah AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami. Dan keempat adalah AI bersifat konsisten dan teliti. Bidang-bidang aplikasi AI yaitu tugas-tugas biasa yang dikerjakan adalah persepsi, visi, percakapan, bahasa alami, pemahaman, pembangkitan, penerjemahan, penalaran, pengontrolan robot. Tugas formal yang dikerjakan AI adalah permainan, catur, matematika, geometri, logika, checker, go, backgammon, logika, kalkulus, integral, dan pembuktian sifat-sifat program. Tugas-tugas ahli AI adalah keteknikan, perancangan, penemuan kesalahan, perencanaan manufaktur, analisis pengetahuan, diagnosis pengobatan, dan analisa keuangan. Mari kita masuk dalam bidang-bidang AI adalah pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami atau yang disebut dengan natural language processing adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia, Inggris, Indonesia. Kemajuan di bidang ini membuat komputer antara lain dapat melakukan penerjemahan dari satu bahasa manusia ke bahasa yang lain. Contohnya adalah Google Translate. Visi komputer adalah istilah yang serupa dengan istilah yaitu persepsi visual dan pengenalan gambar. Visi komputer adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Teknologi seperti ini membuat khayalan tentang
dalam kisah Alibaba yang membuka pintu gua dengan suara yang diwujudkan. Robotika adalah peranti elektromagnetik yang dapat diprogramkan untuk melakukan otomatis terhadap suatu tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Adapun robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Robot banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya untuk melakukan pengelasan atau bahkan merakit mobil. Sistem pakar adalah sistem yang meniru keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Logika kabur atau yang biasa disebut dengan fuzzy logic adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang dimiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Jaringan saraf atau yang biasa disebut dengan neural network, terkadang disebut dengan artificial neural network atau komputasi saraf, adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Dalam prakteknya, jaringan saraf tentu saja tidak sekompleks yang terjadi dalam otak manusia. Algoritma genetika adalah atau yang biasa disebut dengan komputasi adaptif, diperkenalkan pertama kali oleh John Holland pada tahun 1975. Beliau adalah profesor psikologi dan ilmu komputer di Universitas Michigan. Agen cerdas atau intelijen agen kian populer dengan perkembangan internet. Namun pengertian agen tidak harus selalu terkait dengan internet. Perlu diketahui berbagai nama lain yang juga menyatakan agen cerdas, yaitu software engine, wizard, Conobot, dan softbot. Topik-topik lain yang bisa dibahas di AI ini adalah, yang pertama adalah cyborg, adalah campuran antara mesin dan makhluk hidup. Dalam film-film, cyborg sering digambarkan sebagai makhluk hidup yang dikontrol oleh pihak lain. Dalam dunia nyata sebenarnya banyak manusia tergoda sebagai cyborg, yaitu manusia yang telah dipasangi peranti-peranti elektronik yang di dalam tubuhnya, misalnya alat pemacu jantung. Yang kedua adalah pembelajaran mesin, adalah sistem yang secara otomatis meningkatkan kinerjanya melalui pengalamannya. Seperti halnya manusia, komputer diharapkan dapat selalu belajar dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang menunjukkan program yang dapat belajar adalah program permainan yang diciptakan oleh Al Samuel pada tahun 1959 atau bisa disebut dengan permainan DAO. Program ini dapat belajar cara mengalahkan pembuatannya maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah artificial life atau yang disebut dengan A-Life, adalah bidang studi mempelajari dan memahami kehidupan biologi dengan cara melakukan perpaduan dengan bentuk kehidupan buatan. Bidang ini pertama kali diperkenalkan oleh Chris Langton. Yang bisa dilihat di gambar ini adalah robot ikan buatan seperti terbentuk dalam aslinya. Oke teman-teman, untuk mendownload materi ini saya akan cantumkan link di deskripsi. Silakan kunjungi blog saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.